termasuk kegiatan-kegiatan terkait pembelajaran. Mungkin itu Bapak Ibu yang kita diskusikan tentang 7 aset nanti. Mudah-mudahan bisa kita terapkan bersama-sama dan kita bisa optimis bahwasanya satuan pendidikan kita itu mempunyai aset yang luar biasa. Itu ya paparan dari kami. Terima kasih. Selanjutnya nanti kita bisa diskusikan bersama-sama tentang 7 aset tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya diskusi yang akan dipimpin oleh Bapak Yasin Azhari. Dipersilakan. Terima kasih Bapak Ibu. Ya, setelah pemaparan yang saya sampaikan, mari bersama-sama kita diskusi untuk menggali potensi modal aset di satuan pendidikan kita. Yang pertama, langsung kemawon, ini yang masuk kategori modal manusia. Mungkin ada yang punya usulan aset kita tentang kaitan modal manusia. Monggo. Monggo Pak Agung, silakan. Baik, dari saya masalah modal manusia kita ini didukung dengan tenaga kependidikan yang semuanya sudah bersertifikat pendidik. Selain itu kita juga memiliki kepala sekolah yang sangat kreatif dan inovatif. Selain itu kita juga memiliki Bapak Ibu guru yang berketerampilan di bidang seni dan olahraga. Selain itu kita juga memiliki komite sekolah yang setiap saat sangat proaktif dan sangat aktif dalam setiap kegiatan di satuan pendidikan kita. Demikian Pak Yasin. Terima kasih Pak Agung. Ini adalah modal manusia yang diangkat dari Pak Agung tadi. Ya, mungkin ada tambahan kaitannya masuk kategori modal manusia dari apa yang sudah disampaikan Pak Agung. Monggo, monggo Kepala Sekolah. Ya, terima kasih. Untuk modal manusia, di samping apa yang telah disampaikan oleh Pak Agung, kita jangan lupa punya paguyuban yang hebat, paguyuban yang selalu aktif mendukung kegiatan kita. Itu juga merupakan modal manusia yang luar biasa bagi kita. Terima kasih. Terima kasih. Cukup ya dari modal manusia, sudah luar biasa pemaparannya. Ternyata kita mempunyai potensi yang luar biasa berkaitan dengan modal kategori manusia. Yang kedua, aset sosial. Monggo masukkan. Pak Warno, monggo aset sosial. Baik, terima kasih Pak Yasin waktu yang diberikan kepada saya. Saya akan menyampaikan aspek sosial yang aset sosial yang dimiliki oleh Satuan Pendidikan SDN Gunung Tiga kita tercinta ini, yaitu diantaranya itu guru ini aktif dan selalu mengikuti kegiatan yang ada hubungannya dengan kegiatan PGRI. Kemudian juga aktif dalam mengikuti kegiatan KKG. Kemudian juga aktif dalam mengikuti kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada gugus. Kemudian kepala sekolah ini juga kita memiliki kepala sekolah yang aktif di dalam MKKS di tingkat kecamatan atau kota. Kemudian selain itu yang termasuk aset sosial yang kita miliki berikutnya yaitu memiliki kerjasama yang baik dengan beberapa instansi di dinas pendidikan, kemudian polsek, koramil, dan puskesmas, serta dengan masyarakat yang ada di sekitar pada lingkungan di sekolah atau di satuan pendidikan kita tercinta ini. Terima kasih Pak Yasin waktunya. Terima kasih. Kaitan pemaparan aset sosial. Ternyata kita juga punya modal yang luar biasa kaitan dengan aset sosial ini karena sekolah itu tidak terlepas dari lingkungan sosial di sekitar kita. Oke. Cukup ya aset sosial. Oke. Yang ketiga aset monggo Ibu Kepala Sekolah. Ya maaf nih saya selalu menambah karena kita sebagai sekolah penggerak juga sebagai panjenengan sebagai guru penggerak. Aset yang kita miliki dengan sosial yang luar biasa itu kegiatan belajar dalam Pombel, itu yang kita utamakan deh. Jadi sosial kita dalam komunitas belajar di sekolah, juga komunitas belajar antar sekolah, itu merupakan modal kita yang sangat luar biasa karena semua tugas dan semua kesulitan yang kita hadapi bisa kita selesaikan selain dalam KKG dari komunitas belajar di satuan pendidikan juga komunitas belajar antar satuan pendidikan. Terima kasih. Terima kasih. Ada tambahan dari Ibu Kepala Sekolah.
kaitannya aset sosial ini ada tambahan dari komunitas belajar baik di sekolah maupun antar sekolah, dan alhamdulillah sudah berjalan dengan bagus. Ini adalah aset kita, aset sosial. Yang ketiga aset fisik. Monggo masukan dan sarannya kaitan aset fisik dari Bapak Ibu. Saran. Monggo Pak Ibu. Baik, untuk baik, terima kasih atas waktunya Pak Yasin. Masukan dari saya terutama untuk aset fisik di satuan pendidikan kita memiliki ruang kepala sekolah, juga termasuk ruang guru. Selain itu kita juga memiliki ruang utama untuk belajar anak-anak, yaitu 6 ruang kelas. Selain itu kita juga memiliki perpustakaan, ada ruang UKS, terus sarana prasarana untuk bermain anak kita alhamdulillah sangat memadai. Selain itu kita juga memiliki gedung yang sudah berdiri di belakang satuan pendidikan kita. Kemudian ada toilet yang memadai untuk peserta didik kita. Selain itu juga ada halaman yang cukup luas untuk kegiatan upacara maupun bermain anak-anak. Selain itu kita juga didukung adanya jaringan listrik yang alhamdulillah sudah memadai, sangat kuat untuk membantu kinerja kita setiap hari. Ditambah juga ada jaringan wifi yang untuk saat ini memang jaringan wifi ini sangat mendukung sekali, terutama untuk kegiatan-kegiatan kita setiap saat. Selain itu tidak kalah penting yaitu sumber air bersih. Ini sangat utama karena menjadi pokok terutama untuk menjaga kebersihan di lingkungan satuan pendidikan kita. Demikian sedikit masukan dari saya, Yasin. Mungkin nanti ada tambahan dari Bapak Ibu guru yang lain. Terima kasih. Terima kasih Pak Agung. Kaitan aset fisik yang kita miliki, mudah-mudahan kita bisa mengembangkan atas aset yang sudah kita punyai kaitannya dengan bangunan fisik yang ada di satuan pendidikan kita. Mungkin ada tambahan untuk satuan fisik aset ini. Lanjut ya. Nah, sekarang modal agama Bapak Ibu, ya aset agama atau modal agama. Mungkin ada masukan. Ya Pak Warno, monggo. Ya, terima kasih yang kedua kalinya. Ini saya ingin menyampaikan modal agama yang kita miliki. Di antaranya yaitu sekolah berada di lingkungan tokoh-tokoh agama di desa kami. Kemudian kerjasama yang baik dengan masyarakat dalam kegiatan sholat Jumat. Ini rutin kita laksanakan tiap hari Jumat bersama-sama dengan anak. Kemudian perayaan hari besar Islam, ini termasuk apa itu Maulud Nabi, Isra Mi'raj. Ini kita selalu aktif dalam melaksanakan dan selalu melibatkan masyarakat. Dan murid ini 99% untuk satuan pendidikan SDN Gunung Tiga ini adalah beragamakan Islam. Memang ada satu anak ini beragama Katolik, Kristen Katolik. Maka oleh karena itu anak-anak ini selalu aktif di lingkungan masyarakat atau di rumah. Mereka mengikuti kegiatan atau pelajaran tambahan yang berada di TPA-TPA setempat. Jadi mereka meskipun sudah sore sampai jam 3 kita pulang, namun sampai di rumah mereka tidak cukup bermain atau bermalas-malasan di rumah, tapi anak-anak aktif dalam kegiatan TPA untuk menunjang pendidikan yang ada di SDN Gunung Tiga ini. Terima kasih Pak Yasin waktunya. Wassalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam Pak Warno. Kaitan modal agama, yaitu ya luar biasa pemaparannya. Yang kelima aset politik. Ya, monggo mungkin ada masukan yang kita gali kaitannya aset politik. Monggo Pak Idri. Ya, terima kasih Pak Idri. Terima kasih atas waktu yang diberikan pada kami. Ya. Untuk aset politik atau modal politik di satuan pendidikan kita itu tidak terlepas dari campur tangan pemerintah daerah dan pemerintah desa. Di satuan pendidikan kami, ya di satuan pendidikan kita ini, untuk pemerintah daerahnya ada warga yang menjadi Dewan Perwakilan Rakyat yang bisa menjadi pengawal aspirasi dari satuan pendidikan kita untuk kedepannya lebih baik. Ada aspirasi apa lebih cepat disampaikan ke pemerintah daerah. Untuk pemerintah desanya di satuan pendidikan kita itu yang menjadi penyambung lidah kita adalah adanya
komite sekolah yang beliaunya juga merupakan badan permusyawaratan desa atau BPD. Beliau sangat proaktif dan responsif ketika ada permasalahan di sekolahan yang mungkin bisa diangkat masalahnya di pemerintahan desa. Sekian dari saya, Mbak Yasin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ide gagasan yang luar biasa dari Pak Hendrik kaitannya aset politik. Ya, terima kasih. Selanjutnya aspek finansial, mungkin ada masukan dan saran yang perlu kita gali kaitan aset finansial. Oke, moga Bu Sumiatun kaitan aspek finansial. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk aset finansial di satuan pendidikan kami, alhamdulillah di satuan pendidikan kami dari aset finansial itu kita mendapatkan aliran dana BOS yang dialirkan secara rutin dari pemerintah. Adapun aset finansial ini untuk kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah kita. Contohnya kemarin yang ada di bulan Agustus yaitu pada waktu kegiatan perkemahan, lomba perkemahan. Nah, seperti itu contohnya untuk kegiatan di aset finansial. Alhamdulillah dari dana BOS sudah dapat kita alirkan untuk kegiatan seperti itu contohnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sumiatun kaitan pemaparannya modal aspek finansial. Mungkin ada tambahan dari Bu Kepala Sekolah, monggo. Ya, terima kasih. Untuk aset finansial atau sumber dana, perlu Bapak Ibu ketahui untuk di SD kita, karena kita sebagai sekolah penggerak, bosnya itu ada dua. Yang pertama bos reguler dan yang kedua bos kinerja. Nah, untuk bos reguler penggunaannya seperti sudah dipaparkan oleh Bu Sumiatun tadi. Untuk bos kinerja nanti sebagian besar digunakan untuk kegiatan sekolah penggerak, yaitu untuk peningkatan kompetensi gurunya yang diutamakan. Ya, itu cukup dari saya. Oke, terima kasih. Aspek finansial sudah bisa kita gali, kekayaan kemampuan kita, asetnya yang luar biasa. Selanjutnya yang terakhir aset lingkungan alam. Mungkin ada masukan dan gagasan. Terima kasih. Idenya monggo. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami, Pak Yasin. Sedikit masukan untuk aset lingkungan alam. Jadi kita ini sebenarnya di satuan pendidikan kita sudah mempunyai modal awal untuk masalah lingkungan yang mendukung adanya pembelajaran yang efektif. Karena apa? Di lingkungan satuan pendidikan kita ini termasuk pedesaan. Jadi udara pedesaan, udaranya sangat segar, masih segar. Karena lingkungan satuan pendidikan kita ini berada di lingkungan persawahan, ya. Di kanan, di kiri itu ada sawah, walaupun tidak dekat, tapi secara atmosfer ini adalah atmosfer persawahan, ya. Saya katakan atmosfer saya, ya. Sehingga membuat lingkungan menjadi asri dan banyak tanaman yang hijau di sekitar sini. Lingkungan sekolah juga di pinggir jalan utama penghubung antar desa dan antar kecamatan. Ini menghubungkan antara kecamatan Geneng dan Paron, ya, membuat satu akulturasi antara dua kecamatan ini. Begitu Pak Yasin untuk aset lingkungan alam yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hendrik untuk gagasan idenya bahwasanya kita punya kekayaan atau aset kaitan dengan lingkungan alam. Mungkin ada tambahan kaitan lingkungan alam, monggo kepada Bu Kepala Sekolah. Maaf Bapak Ibu, saya selalu menambah. Kadang-kadang kita itu lupa, ya. Di lingkungan kita itu yang sangat nyaman, berlindang itu sudah. Tapi kita juga mempunyai modal utama jauh dari kebisingan. Itu modal utama kita, jadi kita jauh dari polusi udara sehingga kita merasa nyaman dan pembelajaran kita tidak terganggu. Dan yang kedua juga jauh dari polusi udara. Ya, itu saja, tambah dua Pak Yasin. Terima kasih Bapak Ibu atas diskusinya. Jadi 7 modal tadi, 7 aset tadi, ternyata kita kaya. Kita semuanya punya, tidak ada yang tidak punya ini. Jadi tidak ada alasan untuk tidak bisa memajukan sekolah. Setelah kita gali bersama-sama
7 aset, satu pun tidak ada yang tidak kita punya. Kita punya aset, kita punya kekayaan. Dan mudah-mudahan setelah kita gali ini, satuan pendidikan kita akan lebih maju lagi. Anak-anak lebih berprestasi lagi, Bapak Ibu lebih bersemangat lagi. Nah, itulah fungsinya kita diskusi menggali potensi dari aset yang kita punya. Sebenarnya setelah kita menggali modal aset dari ide Bapak Ibu ini untuk mengacu pembuatan visi dan misi sekolah, ada kaitannya ke arah situ. Karena visi misi sekolah itu kalau sudah tercapai berarti harus diganti lagi sesuai dengan modal visi ini. Terima kasih atas waktunya. Intinya bersama-sama kita bisa mengembangkan aset sekolah, dan saya pribadi sekali lagi mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Guru yang telah membantu tugas kami. Mudah-mudahan menjadi pahala panjenengan. Yang kedua bisa menjadi pahala jariah tentunya, dan anak-anak kita menambah potensi dan bisa berprestasi, dan lembaga pendidikan kita, satuan pendidikan kita lebih maju dan lebih inovatif dan kreatif. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari 7 aset yang luar biasa yang sudah kita miliki tadi, yang pertama aset manusia atau sumber daya manusianya tadi sudah luar biasa, mulai dari guru-gurunya, tenaga pendidik, siswa-siswa juga, termasuk orang tua dan paguyuban komite yang selalu mendukung kita. Kita sudah mempunyai hubungan yang sangat baik dengan beliau-beliau, kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk kemajuan satuan pendidikan kita. Yang kedua, aspek sosial kerjasama kita itu sudah sangat luar biasa, baik dalam sekolah maupun antar sekolah, juga dengan lingkungan sekitar, dengan juga instansi yang terkait yang sangat mendukung pelaksanaan kegiatan yang ada di satuan pendidikan kita. Yang ketiga, aset fisik, di mana gedung kita sudah sangat luar biasa, tinggal kita memanfaatnya dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang keempat, aset agama, di mana kita tadi dekat dengan tokoh agama yang sangat luar biasa, yang sangat mendukung kita, guru-guru TPA dan juga para kiai, dan juga kita dekat dengan tempat ibadah. Dan juga kita itu sangat didukung oleh tenaga-tenaga ahli siar agama dari KUA, itu yang sangat luar biasa. Dan yang kelima, aset politik, di mana tadi sudah dipaparkan oleh Pak Hendri, kita mempunyai hubungan yang sangat luar biasa dengan pemerintah juga, pemerintah desa dan juga instansi yang terkait. Yang keenam, aset lingkungan, di mana kita terletak di pedesaan yang asli tadi dan sebagainya. Juga kita jauh dari kebisingan atau polusi suara, juga polusi udara. Dan yang terakhir, aset finansial atau sumber dana, kita memiliki sumber dana dari BOS reguler dan BOS kinerja. Jadi semua aset yang sudah kita miliki, mari kita gunakan sebaik-baiknya untuk meningkatkan prestasi anak didik kita, peserta didik kita menjadi lebih baik. Terima kasih. Mudah-mudahan dengan kegiatan diskusi seperti ini membuat kita menjadi lebih berinovasi, lebih kreatif, karena dengan berdiskusi kita semua menjadi lebih tahu, ya, lebih tahu semuanya. Yang semula kita hanya tahu sebagian saja, dengan adanya diskusi ini kita mengetahui ide-ide dari teman-teman kita, apa yang kita miliki, kita gunakan bersama-sama sebaik-baiknya untuk kemajuan satuan pendidikan kita. Terima kasih atas kerjasamanya dan ide-idenya yang telah disampaikan. Mudah-mudahan nanti bisa membantu kegiatan kita yang akan datang, terutama kegiatan Pak Yasin Asngari sebagai guru penggerak kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yaitu penutup. Bapak Ibu yang kami hormati, marilah di dalam acara yang terakhir ini kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang kami hormati, kami mohon maaf sebagai pembawa acara apabila ada kurang dan lebihnya tutur kata yang salah. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.